Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. ...135 ekor babi di Gianyar mati mendadak dengan gejala lemas dan tidak mau makan. Rumah milik seorang pensiunan PNS di Kelurahan Dauwaru, Jembrana terbakar. Pelabuhan penyeberangan Sanur ramai wisatawan saat libur Idul Adha. Ribuan umat muslim dari kota Denpasar dan sekitarnya mendatangi lapangan Niti Mandala Renon akhir pekan lalu. Lapangan ini menjadi salah satu lokasi sholat Idul Adha di Denpasar. Sholat Idul Adha kali ini dirasakan berbeda oleh sejumlah umat. Meski terjadi perbedaan tanggal perayaan, namun sholat bersama di tengah pandemi memberikan kebahagiaan tersendiri. Ya, kalau berbeda itu sudah biasa di Indonesia, yang penting saling menghargai dan tidak saling menjudge satu yang lain. Jadi berbeda itu saya kira kalau di Indonesia sudah bukan barang baru lagi, maka kita sikapi dengan bijak, tidak perlu saling tunjuk menyalahkan ke yang lain. Kita kembali terlama sholat di lapangan terbuka lah, karena kemarin kan waktu Covid kan sempat di dalam masjid, sekarang bisa terbuka gini lagi, senang sih. Terus ini sholat membawa siapa aja? Ini sama keluarga sih, sama ada ibu sama anak saya dua, kebetulan berdua aja. Sholat Idul Adha juga digelar di Gor Ngurah Rai, Masjid IKNS Monang Mading, dan Masjid Muhammad di Jalan Imam Bonjol. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pelabuhan penyeberangan Sanur ramai wisatawan akhir pekan lalu. Libur Idul Adha dimanfaatkan sebagian warga untuk berlibur ke objek wisata pulau. Penumpang tujuan Pulau Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan didominasi wisatawan domestik. Baru pertama kali saya ke Nusa Penida. Baru pertama kali ya? Kenapa pilih Nusa Penida? Ya mungkin katanya bagus ya, belum tahu juga, saya belum pernah ke sana. Gitu ya. Ya. Bapak dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi ya? Ya. Emang liburan Pak ya? Ya lagi liburan ya. Lonjakan penumpang kali ini diperkirakan mencapai 20% dari hari biasanya. Penumpangnya ada naiknya berapa persen kira-kira? Kalau weekend gini kan biasa naik 20%. 20% ya? 30 ya. Kalau dominasi wisatawan mana sih kalau weekend kayak gini? Kalau weekend biasanya lokal yang banyak. Kalau hari-hari biasa boleh ya. Inter. Warga harus antre untuk bisa naik ke atas kapal cepat. Lonjakan penumpang terjadi hingga hari Minggu kemarin sebelum kembali normal hari ini. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang pertemuan G20 di Bali akhir tahun ini. Fasilitas sejumlah hotel berbintang di Nusa Dua terus disempurnakan untuk menyambut kedatangan para delegasi. Pertemuan G20 sebagian besar akan dilaksanakan di sejumlah hotel berbintang di Nusa Dua. Sumber daya manusia juga telah disiapkan untuk menyambut kedatangan para delegasi. SDM yang dilibatkan berasal dari lembaga pendidikan serta para perwira muda TNI di Bali. Kalian melihat tadi persiapan kita
terutama di beberapa poin-poin penting infrastruktur, kesiapan mengenai sampah, keberlanjutan lingkungan sudah memasuki tahap akhir dan finalisasi. Terakhir, Pak Menko memberikan apresiasi kepada hotel-hotel di Bali termasuk Laguna yang sudah melakukan beautifikasi dan renovasi, dan beliau memberikan angka 2 tingkat lebih baik dari Roma Italia, yaitu tuan rumah G20 sebelumnya. Jadi ini patut kita ucapkan terima kasih, dan Bali mulai menggeliat. Kita harapkan persiapan akan terus bisa menjadi bagian daripada momentum ekonomi, dan harapannya semua akan berjalan lancar. Selain di kawasan Nusa Dua, persiapan juga dilakukan di Bandara Ngurah Rai serta beberapa lokasi acara lainnya. Pertemuan G20 di Bali diharapkan akan berdampak pada UMKM serta pemulihan ekonomi Bali yang terdampak pandemi. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.